selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sania dan sekarang kita di sini sudah bersama narasumber kita. Untuk acara pada kali ini kita akan berbagi cerita atau berbagi informasi terkait dengan HIV/AIDS atau ODA juga. Nah, di sini senang sekali Ibu, selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Nah, ini dia adalah salah satu narasumber kita. Boleh ceritakan sedikit Bu tentang bagaimana awalnya atau permasalahan yang melatar belakangi kondisi Ibu pada saat ini? Swastiastu, selamat siang untuk teman-teman adik-adik di Undiksa. Kali ini Ibu bisa hadir ke sini dengan sangat senang hati. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Ibu ingin cerita tentang masa lalu Ibu, tentang pengalaman Ibu, tentang semuanya yang berkaitan dengan Ibu di lingkungan Ibu. Ibu adalah Ibu Lian yang sudah tahu dari tahun 2006 sudah terinfeksi HIV dan hingga sampai sekarang Ibu sudah terapi obat dan Astungkaru sekarang sudah bisa bekerja, bisa menghidupi anak-anak sekolah dan bisa hidup seperti yang lainnya yang sehat-sehat di sebelahnya. Orang lain bisa melihat Ibu dari sisi yang sudah sakit kok bisa bekerja, bisa menjalani hidup dengan biasa gitu. Kalau ada adik-adik yang mau bertanya, Ibu tidak bisa. Kalau tidak ditanya tidak bisa menjawab gitu masalahnya. Iya, nanti adik yang nanya-nanya Bu. Nah, Ibu ini adalah salah satu narasumber yang sangat luar biasa inspiratifnya. Beliau berkenan untuk membagi informasi dan saya harap teman-teman khususnya generasi muda yang menonton acara ini bisa mengambil sisi positifnya yang kami bagi pada saat ini. Nah, berkaitan dengan HIV/AIDS dan ODA Bu, adik punya pertanyaan. Kalau misalkan Ibu sekarang, apakah kondisinya sudah diketahui oleh keluarganya Ibu statusnya? Semua sudah tahu. Semua sudah tahu. Sudah tahu lingkungannya, keluarganya, tempat Ibu bekerja, semua sudah tahu. Lalu boleh saya tahu gimana responnya mereka Bu? Dulu ketika mereka masih tahu Ibu sakit ya mungkin takut ya karena sekian tahun yang lalu bukan waktu yang dekat untuk kita mengenal penyakit itu ya. Benar. Karena dulu dia melihat Ibu dengan fisik Ibu yang sangat ekstrim dan tidak seperti sekarang. Iya. Ya banyak lah, ada diskriminasi lingkungan segala macam, dari keluarga juga ada. Tapi karena mereka sekarang sudah melihat Ibu bisa seperti sekarang ini, mereka jadi salut sama Ibu. Bisa mandiri, bisa bekerja, bisa menjalani hidup dengan seperti yang lainnya. Iya, benar sekali. Saya juga melihat Ibu, wah Ibu kuat sekali. Jadi Ibu sudah bisa kerja dan bahkan tadi Ibu sempat cerita dengan adik itu sekarang kerjanya di kebun buah naga gitu Bu ya, bisa sampai 8 ton ya Bu ya. Wah, itu luar biasa sekali, saya bisa mendengarnya. Terus jadi diskriminasi itu nyata adanya Bu ya? Nyata sekali. Dan adik itu sangat luar biasa melihat Ibu di sini, seperti wah, apa yang memotivasi Ibu sehingga Ibu bisa di sini sekarang? Bagaimana cara Ibu menguatkan diri seperti itu? Satu, cuman pada dasarnya Ibu ingin berbagi ya, supaya anak-anak, adik-adik kita ini tidak jadi seperti Ibu, supaya bisa mereka jaga jarak. Bagaimana caranya kita supaya tidak terinfeksi? Kan seperti sekarang adik-adik kan sudah tahu bagaimana penularannya. Gitu. Ibu cuma ingin menjadi contoh supaya ternyata penyakit seperti itu nggak seperti yang orang kira, seperti yang orang bilang. Begitu aja sih. Iya, benar banget. Jadi banyak orang yang sudah tahu informasinya tapi mereka masih menjaga perspektif kirinya kayak gitu Bu ya. Padahal untuk HIV/AIDS itu sendiri mitos faktanya itu benar-benar beda gitu Bu ya. Faktanya sekarang kita masih bisa ngobrol seperti biasa seperti itu Bu ya. Bisa kerja, pokoknya bisa hidup secara normal. Iya. Bahkan Ibu juga kerja Bu ya sekarang ya. Bahkan Ibu kerjanya nggak siang aja loh, malam kan buah naga itu kan dikawinkan, malamnya juga kerja. Tapi
kalau malamnya kerja, ibu paginya nggak kerja, siangnya ibu kerja. Oh iya benar-benar. Buah naga, saya sangat tertarik dan salut sama ibu untuk saat ini ibu sekarang ini bisa udah tegar lagi dan ibu bisa juga berbagi informasi sama teman-teman di sini. Nah, untuk berkaitan dengan penyakitnya Bu, saya sendiri juga mungkin teman-teman yang menonton ini mereka belum tahu gimana penanganan dan pengobatannya Bu. Bisa sharing sedikit tentang itu Bu? Kalau masalah penanganan dan pengobatannya, kita hidup sehat aja ya, hidup sehat. Kalau seperti ibu ini kan udah kontrol rutin ke rumah sakit, itu aja, minum obat yang rutin, jangan sampai lewat lah sama jamnya. Itu aja, hidup sehat, makan sehat, jangan suka menggadang, tapi ibu juga menggadang. Harus teratur Bu ya, berarti harus teratur hidupnya. Pokoknya nggak boleh stres nomor satu. Oh iya benar. Stres nomor satu, dihindari sekali stres. Kalau kerja berat boleh, tapi istirahat itu yang juga. Oh iya benar. Kita ada waktu istirahat, kita istirahat. Jangan kerja terus, itu aja. Iya. Kita makan yang sehat. Pola hidup sehat sangat penting gitu Iya. berarti Bu ya. Terus pas awal-awal tuh Bu, pas baru tahu ternyata positif. Seperti apa penanganannya atau apa yang ibu lakukan pertama kali? Mungkin bisa sharing juga untuk yang itu. Waktu pertama kali itu ibu sakit, ibu kan nggak tahu ya, itu terinfeksi HIV. Waktu itu orang masih awam lah tentang penyakit ibu itu, orang masih belum pada kenal, masih sangat mengerikan. Iya benar. Istilahnya. Tapi setelah ibu dikonseling di rumah sakit, ditanyain siap nggak kalau nanti penyakitnya, setelah sudah tahu dengan segala aturannya harus diturutin. Iya benar. Itu nggak boleh ngeyel gitu aja. Ya itu aja. Ibu dari awalnya terinfeksi, sudah segala macam penyakit lah. Ibu pulang lagi ke rumah sakit lagi, pulang lagi. Balik Bu ya. Iya, hampir satu tahun itu prosesnya ibu sakit, terus sakit. Mencret, panas nggak turun-turun. Oh, karena memang kekebalan tubuh yang Iya, yang ini Bu ya. tubuhnya menurun. Jadi apa yang kita lemah itu yang diserang. Oh iya benar-benar. Setelah kita di rumah sakit, nggak tahu penyakitnya apa gitu. Dikasih obat mencret juga nggak reda-reda mencretnya. Dikasih obat panas juga makin turun panasnya. Itu dah akhirnya diberikan keputusan untuk di tes HIV. Dites. Gimana ibu dulu dites? Rumah sakit umum. Oh di rumah sakit umum bisa berarti Bu ya. Sekarang mana-mana bisa loh. Oh udah banyak Bu ya. Iya. Udah canggih sekarang. Udah nggak kayak dulu, udah susah. Karena tes gitu kita harus mesti konsultasi dulu. Oh iya. Kalau dulu rumit Bu ya. Iya, sekarang udah tinggal kita sama ini dokternya bilang kalau saya mau tes Langsung aja gitu Bu ya. Oke. Terus sekarang ini kan ibu datang dari Yayasan Citra Usada Indonesia. Iya. Bisa ceritakan sedikit Bu mengenai yayasan ini, bidangnya apa saja, terus kegiatannya apa saja? bidangnya banyak ya. Yang jelas Citra Usada itu mengayomi kita yang sakit, mengarahkan kita, banyak andilnya Citra Usada itu mengarahkan ibu seperti jadi yang seperti sekarang ini, jadi bisa tegar, bisa mandiri, gitu. Pendampingannya juga telaten sekali, banyak sekali, punya andil besar sekali Citra Usada. Di sana juga kita bisa bertemu dengan orang yang senasib sama kita, jadinya kita di sana sharing, curhatan, gitu. Itu ya, banyak. Berarti nyaman jadinya Bu di dalam sana ya. Merasa kita punya teman, punya saudara di sana. Iya, benar-benar. Selain keluarga kan gitu. Terus gimana prosesnya atau awalnya Ibu kenal dari yayasan ini? Awalnya kita kan di rumah sakit umum di penanganan pengobatan. Di sana kita langsung didampingi sama yayasan. Oh, berarti sudah otomatis kenal gitu jadinya Bu ya. Dari sana kita diarahkan, jadinya disitulah ada perkumpulan Citra Usada. Oh, gitu. Lalu kalau misalkan Ibu dan teman-teman Ibu di sana tuh ngapain aja biasanya sharingnya? Banyak di sana, ada juga keterampilan. Ada keterampilan. Ada keterampilan, kemarin kita ngeliat intro. Ngeliat
Alat apa Bu? alat Inke. Oh, Inke. Itu yang menggunakan di sana. Pokoknya untuk bertemu kita berbagi cerita di sana itu bagus sekali. Setiap bulan sekali kita ada pertemuan di sana untuk bertemu sama teman-teman supaya bisa kita cerita, ada masalah, terus ada keluhan kita tentang minum obat gimana, pokoknya di sana ada ketemu di sana sama yang mendampingi kita. Iya. Oh, seperti itu. Berarti memang aktif ya Bu ya? Iya. Di sana. Itu ada base campnya atau markasnya itu nggak sih? Iya, markasnya ada. Ada di mana Bu? Di Lovina. Oh, di Lovina. Terus setiap minggu Ibu sama temennya ke sana Bu? Enggak setiap ya? minggu, Setiap bulan. Ke sana sharing di sana, keterampilan gitu Bu ya. Keterampilan, kadang-kadang belajar juga. Oh, belajar. Belajar tentang ilmu kekebalan tubuh, banyak pokoknya kita belajar di sana. Oh, ada yang memberi informasinya juga Bu ya. Ada yang Terus ada pasti ada pertanyaan dari teman-teman penonton pada saat awal terinfeksinya itu Bu. Apa yang terjadi dan apa yang Ibu rasakan pada tubuh Ibu pada saat itu? lemas. Lemes. Pokoknya imun kekebalan tubuh kita itu diserang. Kita jadi lemes, tensinya turun terus. Oh, tensi turun terus. Turun terus. Terus setelah kita terapi minum obat secara rutin dan minum vitamin secara rutin, jadi berangsur-angsur. Dulu ibu kurus sekali loh. Berat badannya dulu pernah sampai 32. Oh, 32. Terus hasil CD4-nya itu kan dicek di Prodia. Dicek di Prodia waktu itu 15. Itu rendah termasuk Bu ya. Sekali. Terus 15 terus jadi 150 terus jadi 200 terus bertahan 400. Terus kita dicek sampai sekarang jadi 800 sekian. Sudah naik Bu ya. Pasti itu melewati proses yang panjang gitu Bu ya. Itu udah dari tahun 2006 itu sampai sekarang prosesnya. Dan sekarang sudah 2020 Bu ya. Iya, 14 tahun. 14 tahun. Dan itu panjang sekali. Terus bagaimana proses-prosesnya setiap tahun itu? Apakah Ibu merasa sudah ada peningkatan gitu di kesehatan? Kalau peningkatan yang namanya kita kerja keras kan pasti ada ya. Kadang bagus kondisinya, kadang juga lemas juga. Kalau terlalu capek ya pasti lemas. Iya benar. Jadi imbangi aja minum vitamin, istirahat yang cukup, makan yang banyak. Ya, jadi vitamin dan istirahat yang cukup itu penting teman-teman. Jangan stres juga aja. Iya, jangan stres. Oke. Soalnya sekarang mahasiswa banyak gini. Iya, soalnya kan mahasiswa belajarnya, anak ibu aja juga stres. Iya. Gini. Bingung soalnya sekolah online Bu ya. Ya, itu faktor utama untuk menjaga kesehatannya kita Bu ya. Iya. Jangan stres aja. Jangan stres. Terus kalau misalkan sekarang nih Ibu lagi kegiatannya apa aja sibuknya di yayasan ini? Apakah Ibu banyak juga jadi menyebar informasi seperti ini Bu? Iya, di yayasan sih kita cuma nimbrung sama teman-teman aja, itu aja. Kalau ada kegiatan kita kumpul. Kalau kita sharing sama teman-teman, berbagi lah sama teman-teman. Kemarin juga ada kegiatan buat Inke gitu, buat keterampilan. Kan ada yang teman-teman nggak kerja gitu biar stres di rumah. Ibu kebetulan bisa buat Inke, ibu ajarin teman-teman. Karena di rumah ibu kan banyak yang penjual kerajinan Inke itu di desanya itu. Ibu dulu juga pernah di rumah kalau salinan waktu kalau nggak kerja di rumah buat Inke. Oh, terus dijual Bu ya. Benar-benar. Jadi kita harus tetap produktif gitu Iya, ya. alihkan pikiran kita, jangan sampai terfokus untuk penyakit kita bahwa kita ini udah penyakit udah gini. Jangan sampai gitu. Alihkan kita dengan kesibukan. Oh iya benar. Terus sekarang kesibukan Ibu nih apa nih? Itu udah banyak sekali. Di rumah ibu kerja, Kerja. Terus anak, lihat Inke di rumah. Ada dikasih orang juga melihara sapi ya. Oh, sapi ya. Ibu sangat produktif. Namanya juga di kampung harus gitu. Iya, bisa benar. menghidupi anak. Cuman untuk menyambung hidup gimana caranya? Iya. Saya salut sekali dengan
ketabahan ibu di sini, terus ibu di sini bisa bersedia dan membagi informasi itu sangat penting dan sangat luar biasa saya lihat di sini. Itu Terus dah, supaya anak-anak sekarang itu supaya tidak jadi salah arang ya. Ibu kepingin sekali anaknya ibu kasih tahu bahwa ibu itu sudah seperti ini. Biar dia tahu, biar dia tidak menyesal nanti kemudian hari. Iya. Bahwa ibu sudah seperti ini, kamu jangan kecewa. Kamu sekarang belajar untuk mengenal ibu supaya nanti seandainya teman-teman kamu tahu bahwa ibu ini seperti ini, biar kamu tidak kecewa. Iya benar sekali. Terus gimana respon anak ibu ketika ibu beritahu informasi seperti itu? Ini satu sekali dia bangga sekali. Tapi saya sangat bangga dengan ibu di sini, Bu. Semangat ibu. Terus untuk saat ini kan kita sasarannya ini untuk memberitahu atau memberi informasi kepada generasi muda bahwa HIV/AIDS itu sangat berbahaya. Iya. Terus pesan ibu untuk generasi muda nih, untuk remaja apa aja, Bu? Karena sekarang anak-anak itu lebih gimana ya? Kalau kita ngasih taunya jangan begini, nanti takutnya malah dicoba-coba. Pada dasarnya gini, kenali penyakitnya dan hindari. Jangan sampai kita berhubungan intim itu sembarangan. Kalau kita berhubungan intim, gunakanlah kondom atau apa gitu ya. Pengaman biar aman. Soalnya anak-anak sekarang itu udah ngerti. Nggak mesti dikasih tahu, dia pasti sudah tahu kan. Soalnya gampang juga nyari informasi, Bu ya. Gadget itu online gitu gadget aja. online. Nanti kalau ibu ngeyel dikasih tahu begini, taunya dia malah lain. Iya. bener banget. Anak-anak sekarang soalnya udah pada kreatif gitu ya, nyari informasi sendiri. Dia lebih tahu dari kita. Orang tua masih bodoh. Soalnya mereka hidup di zaman digitalisasi gitu Bu ya. Nggak usah dikasih tahu yang banyak-banyak, nanti malah stres dia. Malah gini, bebal gitu. ya. Biarin dia berkembang sendiri. Tapi tetap ada monitoring gitu Bu ya. Tetap. Ibu anaknya di rumah tuh selalu ditinggal kerja di rumah, tapi tetap ditelepon, diperhatiin itu aja. Tapi bukan berarti harus dikekang. Iya benar banget Bu, saya setuju. Boleh-boleh aja, asal dia itu yang positif. Iya. Berarti fungsi keluarga itu harus sangat ditekankan itu ya. Komunikasi sangat penting. Iya benar, komunikasi sangat penting. Perhatian sangat penting. Itu aja. Biar dia merasa diperhatiin walaupun ibunya kerja cari uang, tapi dia tetap masih diperhatiin. Oh iya benar. Ini salah satu fondasi yang penting buat anak gitu ya. Terus kalau misalkan tadi kan udah saran buat generasi muda nih. Terus sekarang kalau misalkan ibu ada nggak pesan-pesan yang ingin dikasih tahu ke generasi muda terkait gimana caranya memproteksi diri selain menggunakan pengaman kayak tadi? Itu aja, rajin berdoa. Rajin berdoa. Supaya kita selalu dilindungi. Itu aja. Dan pilih-pilih ini Bu ya, pilih pergaulan gitu ya. Nomor satu gitu. Iya, pilih pergaulan. Sangat memacu sekali kalau pergaulan kita terarang. Kalau kita bergaul sama orang peminum, perokok, bisa jadi dah. Seperti itu Bu ya. Keras banget berarti pengaruhnya Bu ya. Ya sementara anak ibu ya karena tinggal di yayasan, jadinya dia terhindar dari itu. Kalau di kampung nggak tahu. Iya benar-benar kondisinya soalnya beda banget Bu ya. Itu dah. Kalau kita banyak bicara nanti malah nggak benar. Orang tua itu nggak boleh terlalu banyak bicara. Nggak boleh cerewet itu ya. Karena kita jadi orang tua juga nggak suka dicerewetin. Iya benar. Berarti refleksi itu sangat penting gitu Bu ya. Terus kalau misalkan ibu sekarang nih caranya ngasih tahu anaknya ibu untuk melindungi diri tuh kayak gimana Bu? Kalau ibu sih untuk anak itu sudah remaja ya. Udah remaja. Kamu boleh cari pacar. Tapi ingat setia sama satu pasangan, jangan sama ini sama itu, nanti kamu bahaya. Iya. Nanti apalagi kalau sudah terjadi kecelakaan, tidak baik untuk generasi kamu nanti. Misalkan kalau kamu masih sekolah jangan. Iya, harus fokus sama pendidikan Bu ya. Harus fokus dulu sama pendidikan. Itu ibu aslinya juga bilang diperhatiin sekali. Kalau nggak benar dikeluarin langsung. Kalau nggak benar dia apa itu? Dikeluarin langsung. Oh dikeluarin langsung. Oh soalnya mereka juga punya aturan ya Bu ya.
bandel, ngeyel, dikasih tahu udah berkali-kali gitu, udah nggak ada dispensasi lagi. Oh, seperti itu. Ya berarti mereka memang sudah ada aturan dan baku banget di sana Bu ya. Gitu. Terus balik lagi nih Bu ke kondisi dulu, Ibu kan Ibu bilang diskriminasi itu nyata. Terus gimana caranya Ibu merespon pada diskriminasi yang terjadi di masyarakat seperti itu? Ibu dulu sih nggak pernah bisa jawab ya. Sekarang menangis gitu. Oh iya. Bilang aja gini, ya kamu nggak pernah merasakan seperti saya, bisa aja kamu. Benar. Nanti kalau kamu sudah merasakan seperti saya, kamu baru nggak bisa ngomong. Iya, iya benar. Ibu pasrah aja, diapain aja ibu pasrah aja, dibiarin aja, nggak pernah ibu ngelawan. Itu aja rahasianya. Kuat-kuatin diri berarti Bu ya. Pokoknya kita harus bisa jaga kontrol mulut kita, jaga perasaan kita sendiri, diapain sama orang biarin. Iya benar. Itu aja. Nanti orang bisa melihat kita gimana kita. Ternyata dia yang lebih kuat apa saya yang lebih kuat. Benar banget. Dan sekarang terbukti Ibu masih tegar gitu Bu ya. Itu aja kuncinya. Ibu nggak suka bicara, nggak suka ngomong banyak. Iya. Kalau nggak orang mau tahu tentang ibu nggak mau bicara. Iya. Berarti diam itu emas gitu Bu ya. Gitu dah. Terus adik tadi sangat gimana ya gitu, tersentuh gitu rasanya mendengar ibu sangat tegar. Terus ketika ibu menghadapi diskriminasi kayak gitu ibu masih kuat bertahan kayak gitu. Gimana sih yang ibu harapkan sebenarnya dari lingkungan masyarakat menghadapi kondisi HIV/AIDS dan ODA itu? Apakah mereka semestinya diedukasi lebih banyak sehingga mereka tidak mendiskriminasi lagi? Sebenarnya sih simpel aja caranya ya. Ibu kan sudah jadi contoh nyata nih. Ya. Mereka itu nggak perlu dikasih tahu biar begini-begini yang harus diterima kita di lingkungannya mereka. Kita juga mereka nggak mau terima. Tapi lambat laun mereka akan tahu kenyataannya bagaimana. Itu aja. Iya ya, berarti contoh nyata gitu semestinya mereka lebih sadar gitu. Iya, gitu dah. Lingkungan ibu kan jadinya begitu jadi sekarang. Sekarang sudah biasa dulu saja. Ya contohnya seperti ini. Ibu dulu kalau kondangan nih ke tetangga ibu, jangan dah kamu tuh ikut buat makanan nanti orang-orang pada tertular. Tapi sekarang malah ibu dikasih tahu, kamu pintar masak, kamu bantuin ya masak ya. Gitu. Ya, itu jadi contoh nyata bukan? Benar Itu. Ya. Ibu nggak harus kamu dengerin omongan saya bahwa saya seperti ini. Iya. Enggak. Dia akan melihat lambat laun sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan melihat bagaimana saya. Iya benar. Nah memang banyak sih sekarang mereka udah dapat informasi tapi ilmu yang mereka dapat nggak diterapin gitu ya. Mereka masih percaya sama mitos banyak kan gitu. Padahal semestinya nggak boleh gitu ya. Kita kan sama orang punya perasaan. Iya benar manusia. Kita nggak boleh seperti itu. Iya. Kita hargai siapa sih yang mau kena penyakit kan gitu aja. Kita harus hormati dia. Bahkan kita kalau melihat orang sakit mestinya kan kita prihatin ya, kasihan. Nggak mesti harus dicemooh gitu. Ini kalau orang nggak mengerti begitu. Iya. Itu jadinya seperti orang-orang luar sana Bu ya. Itu jadi yang nyemoh lah. Dia nggak tahu dirinya akan seperti apa. Mereka juga nggak mikir perasaan. Iya gitu. Penderita gitu Bu ya. Tapi sekarang tetangga ibu banyak ya. Kalau ada nanti tolong ya kamu datang bantuin masak gitu, kamu pintar masak, kamu pintar bikin kue nanti dibantuin. Udah tahu dia. Ya, mereka mungkin sudah sadar mungkin. Artinya penularannya orang terkena ODA itu nggak segampang yang mereka kira. Iya, benar-benar banget. Jadinya mereka lebih terbuka jadinya. Iya. Nah, ini dah yang sebenarnya harus berperan gitu Bu ya, saling bagi informasi kayak gitu. Harus juga sadar kalau misalkan suatu hal tuh nggak boleh dipandang kiri aja kayak gitu Bu ya. Dipandang sepele. Dipandang sepele nggak boleh kayak gitu Bu ya. Jangan merendahkan. Benar banget. Karena kita punya perasaan. Kita harus saling menghargai lah. Siapa sih yang mau kena penyakit itu aja lah. Benar banget. Berarti toleransi kita harus dipupuk lebih lanjut Bu ya. Oke, sebelum kita tutup acara ini Bu, Ibu ada mau ngasih pesan atau seperti motivasi nggak buat
generasi muda khususnya remaja untuk menggapai mimpi mereka dan lebih peduli pada lingkungan sekitar mereka? Motivasi ibu kepada teman adik-adik di Uniksa atau adik-adik siapa saja ya, yang mendengarkan ibu, kita banyak berdoa, kita jalani hidup ini secara normal-normal saja deh. Jangan ngeyel, belajar saja, jangan kasihani orang tua kita sudah menyekolahkan, sudah berjuang, biar kita jadi orang yang berguna. Nanti kalau sudah berhasil, siapa juga yang akan Bangga gitu. bangga gitu. Iya. Jadi itu dia teman-teman saran dari ibu. Dan juga kita harus lebih peduli pada lingkungan, peduli terhadap orang sekitar. Jangan lupa jaga perasaan orang lain juga ya teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton, terima kasih Ibu sudah datang di sini dan berkenan membagi informasi. Saya Sania Indri Wahini dan terima kasih telah menonton Ruby Gensa. Selamat siang. Salam genre.